Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sejarah peminatan. Pada kesempatan siang kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai dampak perkembangan iptek abad 20 dan kemunculan revolusi teknologi abad 21. Nah, dampak teknologi bisa dibedakan berdasarkan klasifikasi bidang. Di sini ada 5 bidang yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga bidang sosial dan budaya. Yang keempat bidang pendidikan. Dan yang kelima bidang politik. Nah, pada bidang informasi dan komunikasi yang kita pelajari sebelumnya, bidang informasi dan komunikasi pada abad 20 berkembang ditopang oleh beberapa teknologi seperti telepon, seperti jaringan internet dan sebagainya. Nah, di sini ada dampak positif dan negatifnya yang akan bisa kita lihat. Di dampak positifnya pada bidang informasi yaitu adanya ketepatan dan kebaruan informasi secara cepat. Jadi karena adanya telepon, kita bisa dan internet kita bisa menyaring informasi secara cepat. Dan komunikasi jarak jauh pun bisa pada saat abad 20 karena sudah ada telepon dan juga sudah ada internet. Berbeda dengan abad sebelumnya, untuk menghubungi antar manusia itu jangkauannya itu harus bisa dilewati melalui surat, melalui telegram dan sebagainya. Berbeda dengan pertengahan abad 20. Nah, dampak negatifnya yang bisa kita lihat pada bidang informasi dan komunikasi yaitu pemanfaatan jaringan seperti internet, seperti telepon itu bisa disadap dengan tujuan kejahatan seperti pembajakan informasi dan sebagainya. Kalau kita lihat, mungkin kalau kita lihat dalam masa sekarang, internet ataupun telepon sebenarnya rentan disadap jika memang orang-orang yang mempunyai keahlian sadap tersebut mempunyai motif untuk melakukan kejahatan. Lalu selanjutnya pada bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi itu memiliki beberapa dampak yang sangat banyak. Pada dampak positif kita bisa lihat teknologi yang ditunjang oleh mesin, mungkin oleh teknologi yang mempermudah mobilitas seperti mobil dan sebagainya, itu dapat meningkatkan jumlah produksi itu bagi pengusaha ataupun stockholder dari sektor industri. Jadi kalau siswa-siswa di sini punya perusahaan pada abad 20 itu akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena teknologinya sudah bersifat efisien. Seperti petani yang ke sawah sudah tidak membutuhkan lagi tenaga petani-petani lainnya ataupun kerbau karena sudah ada traktor. Nah, di situ akan mempermudah jumlah produksi, mempermudah transaksi ekonomi dan mempermudah dan membentuk proses perekonomian yang sangat efektif. Lalu dampak negatifnya apa dari bidang ekonomi ini? Teknologi pada bidang ekonomi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya terancamnya posisi manusia. Di saat manusia yang sebelumnya digunakan untuk tenaga kerja semakin kesini semakin tergeser oleh mesin. Dan yang nantinya pada abad 21 akan melahirkan artificial intelligence yang nantinya bakal membentuk semacam makhluk robot yang nantinya digadang-gadang akan menggeser kita sebagai manusia. Lalu ada bidang sosial dan budaya. Nah, di sini teknologi juga memberikan dampak pada bidang sosial dan budaya. Pada dampak positif, masyarakat menjadi lebih terbuka karena adanya teknologi. Karena teknologi itu mampu memberikan akses dan pengetahuan kepada masyarakat. Nah, dan masyarakat tidak terlalu kaku untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau kita lihat tuh, perbandingan antara abad 20 dengan abad 19 itu sangat berbeda.
pada masa kolonial, masyarakat dunia itu masih bersifat feodalisme, masih terlalu patuh dengan kerajaan, masih terlalu patuh dengan kaum kolonial. Beda dengan sekarang yang sudah lebih terbuka karena informasi dan semangat perubahan itu sudah digaungkan atau didiseminasi ke masyarakat seperti emansipasi wanita, terus bagaimana negara-negara kecil ini merdeka, salah satunya seperti Indonesia dan sebagainya. Di situ salah satu dampak positif dari bidang sosial budaya. Lalu dampak negatifnya apa? Nah, di sini dampak negatifnya itu biasanya itu berupa moral. Jadi karena adanya teknologi, biasanya moral itu menjadi lebih merosot. Dalam artian moral yang sudah ditanam oleh leluhur zaman dulu mengenai tata krama secara kuno itu seolah-olah terkikiskan karena ada budaya-budaya dari luar yang masuk dan diserap oleh kita. Nah, diserap oleh kita itu kita tidak menyaringnya yang jadi permasalahan. Jadi kita hanya menggunakan budaya-budaya tersebut untuk kesenangan. Nah, kita tidak menyadari bahwa moral tersebut akan bersifat merosot, nantinya melawan orang tua, nantinya tidak ada rasa hormat kepada orang lain. Nah, di situ ada budaya-budaya kebebasan yang menjadi dampak negatif dari bidang sosial dan budaya. Lalu ada bidang pendidikan juga. Karena adanya teknologi pada abad 20 seperti akses internet, telepon, ataupun transportasi dan lainnya, itu mendukung sekali pendidikan pada hal membuka akses. Jadi masyarakat mempunyai wadah tersendiri untuk menggunakan pendidikan. Kalau dibandingkan dengan abad sebelumnya, masyarakat tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan. Jadi hanya segelintir orang yang bisa mengenyam pendidikan karena terbatas. Karena pendidikan ataupun hal-hal tersebut itu hanya diprioritaskan bagi masyarakat kelas atas. Dan sekarang masyarakat kelas bawah pada abad 20 itu bisa menggunakan pendidikan karena sudah ada piagam-piagam HAM dan anjuran-anjuran dari PBB melalui lembaga pendidikannya. Di situ ada kesempatan belajar. Kalaupun tidak bersekolah pun ada akses internet yang menyediakan beberapa pengetahuan. Namun dampak negatifnya apa di situ? Karena berkembangnya pesat teknologi itu seolah-olah pendidikan tergeser. Yang tadinya memiliki pendidikan yang humaniora juga, pendidikan pada abad 20 justru lebih condong ke sains. Seolah-olah teknologi sains itu lebih penting daripada sosial dan humaniora. Oleh karena itu sampai sekarang pun ilmu sosial humaniora kalah bersaing sebenarnya dari saintek dalam hal minat dan kebutuhan dari negara tersebut. Jadi negara lebih mementingkan saintek karena saintek itu menghasilkan teknologi yang sifatnya praktik. Kalau sains sosial dan humaniora kan sifatnya konsep, jadi tidak terlalu dibutuhkan negara. Kenyataannya seperti itu. Lalu ada di bidang politik. Nah, di bidang politik ini teknologi juga mendorong masyarakat untuk bisa memunculkan hak kebebasan dalam berpendapat. Kenapa seperti itu? Karena kemudahan akses tersebut justru menjadi wadah bagi masyarakat untuk menerima ide-ide kebebasan. Jadi yang sebelumnya bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan di belahan dunia itu sifatnya otoriter, feodalisme dan sebagainya, karena adanya ide-ide tentang kebebasan dan demokrasi, bagaimana rakyat itu bisa menjadi pilar untuk memimpin dirinya sendiri, maka banyak pemerintahan ataupun negara pada masa itu yang beralih ke demokrasi. Jadi di situ muncul hak kebebasan dalam berpendapat.
hak kebebasan berpendapat juga didorong oleh munculnya kelas-kelas terpelajar. Jadi orang-orang yang sudah pintar, yang sudah bersekolah, yang sudah kuliah di luar negeri itu membawa ide-ide bagus. Salah satunya bagaimana menyuarakan aspirasi dari masyarakat kecil. Nah, dampak negatifnya dari politik itu apa? Nah, itu kondisi politik pada saat teknologi berkembang justru memunculkan kebebasan yang sifatnya over. Nah, jadi di situ pada saat abad ke-20 yang digadang-gadang akan mencapai sebuah keadilan, nyatanya tidak. Justru abad 20 juga menampilkan konflik-konflik yang lain seperti demonstrasi, kerusuhan dan sebagainya, karena kebebasan tersebut justru menampilkan persaingan lagi antar masyarakat ataupun antar golongan seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita ngebahas sedikit mengenai revolusi teknologi abad 21. Kita saat ini masuk ke abad 21 pada tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020 perkembangan teknologi itu melaju sangat pesat ya. Jadi banyak beberapa teknologi-teknologi unik yang memang sangat dibutuhkan dan mampu memudahkan manusia untuk beraktivitas. Nah, teknologinya ada 3 teknologi yang dianggap penting dan sangat monumental dalam perkembangan abad 21. Yang pertama itu teknologi artificial intelligence. Ini adalah teknologi kecerdasan buatan. Jadi manusia pada abad 21 mencoba membuat ataupun menginput kecerdasan ke dalam komputer ataupun mesin agar mesin tersebut mampu menjalankan apa yang manusia jalankan. Jadi mereka bisa berpikir, mereka bisa bertindak seperti manusia. Memang ini adalah terobosan yang hebat, tetapi juga membahayakan karena ketika mesin bisa berbuat seperti halnya manusia, menyerupai manusia, otomatis akan terjadi persaingan. Apakah nantinya robot dan manusia tidak bisa dibedakan ataupun dipisahkan? Kita tidak tahu pada abad-abad selanjutnya itu seperti apa. Lalu yang kedua, nanoteknologi. Nah, kalau ini nanoteknologi itu adalah teknologi manipulasi materi pada skala atomik. Jadi kalau kita tahu bagaimana kenapa mobil yang mempunyai fitur lengkap seperti AC, isinya AC, ada mesin, terus ada beberapa bodi-bodi yang kiranya berat, tapi dengan nanoteknologi mobil tersebut bisa digunakan dengan ringan. Atau elastisitas dari celana olahraga, bahan yang adem tetapi ringan dan gampang dibawa dan tidak cepat rusak dan cepat luntur. Itu ada teknologinya, namanya menggunakan teknologi nano. Jadi ada semacam robot kecil di situ yang bisa mengcounter beberapa materi. Bapak kurang tahu juga secara rincinya karena ini ranahnya saintek, tapi pada abad 21 memang nanoteknologi itu sangat penting sekali dan kayaknya bakal dikembangkan lebih lanjut lagi mungkin pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada cloning teknologi. Jadi teknologi cloning ini mampu menciptakan makhluk hidup tanpa perkawinan. Nah, di sini sebenarnya manfaatnya itu selain biasanya itu dipakai untuk hewan. Nah, jadi eksperimen ini biasanya itu digunakan untuk melestarikan spesies-spesies ataupun membuat rekayasa genetik baru dari hewan, misalkan sapi ataupun domba, bagaimana membuat cloning ketika reproduksi ataupun lagi pertumbuhan populasinya itu menurun. Nah, itu menggunakan cloning teknologi. Tapi nyatanya digadang-gadang itu digunakan oleh manusia. Tidak tahu dalam hal apa, mungkin dalam pembuatan
eksperimen pembuatan manusia yang unggul mungkin, misalkan digabungkan dengan kera, kita tidak tahu. Rananya saintek, cuman 3 teknologi ini yang memang sangat berkembang pada abad 21. Oke, mungkin segini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaan pada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.